Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damis Nugroho dengan NIM 2303504 dari Politeknik Informatika untuk mata kuliah Sistem Distribusi kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan studi komparatif 16 atau sektor CNN, analisis deteksi anomali pada sistem terdistribusi. Itu investigasi mendalam penerapan deep learning dalam ekosistem cloud, fog, dan edge computing untuk keamanan cyber. Untuk lanskap keamanan modern itu ada Distributed Computing Continuum atau DSSS, DCCS. Itu transformasi dari sistem terpusat menuju ekosistem terintegrasi yang mencakup cloud, fog, dan edge computing. Dengan perangkat IoT yang berlomba permukaan dengan secara drastis. Lalu ada evolusi ancaman cyber, itu metode konvensional berbasis tanda tangan atau signature based, gagal mendeteksi serangan canggih seperti zero day dan anomali kompleks dalam lalu big data. Ini ada quotes, kegagalan dalam mendeteksi anomali itu secara real time itu dapat mengakibatkan konsekuensi katastrofik. Kebutuhan akan mekanisme cerdas yang mampu berdiri sendiri itu self learning menjadi sangat mendesak untuk saat ini. Nah, mengapa sih CNN itu instruksi ekstraksi fitur otomatis? Yang pertama, itu CNN itu menghilangkan kebutuhan rekayasa fitur manual yang rumit dengan mempelajari hierarki fitur langsung dari data mentah. Yang kedua ada visualisasi lalu lintas. Data jaringan dipresentasikan sebagai citra atau matriks, mengingat CNN melihat anomali serangan sebagai gangguan pola visual. Nah, di sini metode penelitian ini kita pakai CIC-IDS 2017 dan NSL-KDD, itu standar industri untuk datasetnya. Lalu processing-nya itu ada cleaning, normalisasi min dan max-nya, dan konversi ke citranya. Trainingnya itu ada pakai pelatihan 16 model CNN, klasik sampai dengan modern. Dan evaluasinya kita pakai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Klasiknya itu ada LandNet 5, AlexNet, dan ZFNet. Lalu untuk yang deep dan residual itu ada VCG 16/19, ResNet 50, DenseNet, dan Exception. Nah, kalau yang bentuk lightweight itu ada MobileNet V2, ShuffleNet, dan EfficientNet. Nah, untuk yang object detection itu ada YOLO, Cluster RCNN, dan UNet. Nah, perbandingan akurasi deteksi itu untuk efisiennya itu akurasinya itu 99,8%. Resnet itu Resnet 50 akurasinya 99%. Terus VCG 16 itu 98,0%. Terus Mobile Net V2 itu 97%, YOLO itu 96%, dan Lanet 5 itu 94% itu untuk akurasi deteksinya. Nah, untuk model heavyweight ini mencapai akurasi hampir sempurna. Namun, model lightweight sendiri tetap kompetitif. Solusi untuk edge computing itu ada MobileNet V2 dan ShuffleNet. Tantangan edge-nya itu yaitu keterbatasan daya bateri dan memori pada perangkat IoT-nya. Terus solusinya itu menggunakan Deep-Wise Separable Convolution untuk mengurangi kompleksitas komputasi secara gratis. Hasilnya itu kompromi terbaik antara akurasi kurang lebih 97% dan latensinya itu rendah sekitar 8 sampai 12 ms. Nah, ini tuh ideal untuk perlindungan real time di titik akhir jaringan. Nah, ini ada gambar traditional computing, traditional type computing, data processingnya itu di sini. Nah, kalau modern itu ada edge computing, dan jadi langsung dipakai edge server. Nah, data processing langsung di device-nya masing-masing. Nah, untuk analisis trade-off heavy sama light-nya, yaitu untuk heavyweight, ResNet 50 dan DesNet itu sangat tinggi, lebih dari 99% untuk akurasinya. Namun, biaya komputasinya juga tinggi, 35-65 ms, dan analisis forensik terpusat pada cloud. Lalu untuk kategori lightweight, itu kita pakai model MobileNet V2 dan StuffNet itu akurasinya tuh tinggi, 94-97%. Dan biaya komputasinya itu cukup rendah juga, 6-12 ms. Nah, untuk use case yang buat ideal untuk model lightweight ini ada deteksi real time, untuk edge, atau IoT. Lalu ada kategori object detection, modelnya kita pakai yang YOLO, itu akurasinya itu 92-96%. Biaya komputasinya itu variabel tergantung objeknya.
Lalu untuk use case yang ideal untuk di sini tuh kita bisa pakai buat monitoring visual dashboard. Nah, untuk masa depan keamanan distribusi itu bagusnya itu kita pakai federated learning. Itu melatih model secara kolaboratif tanpa mengirimkan data mentah ke server pusat. Nah, ini tuh bisa menjamin privasi data pengguna dan mengurangi beban bandwidth jaringan. Lalu pakai juga kita gunain pendekatan hibrida. Menggabungkan model ringan di edge untuk filtrasi cepat dan model berat di cloud untuk analisis mendalam terhadap anomali yang mencurigakan. Nah, kesimpulan dari artikel yang saya kerjakan ini itu semua temuan penelitiannya itu menegaskan bahwa nggak ada satu arsitektur convolutional neural network atau CNN yang terdistribusi superior secara universal untuk seluruh lapisan sistem terdistribusi. Melainkan, terdapat dikotomi yang jelas antara kebutuhan akurasi di pusat data dan efisiensi di tepian jaringan. Analisis empiris membuktikan bahwa arsitektur heavyweight seperti EfficientNet dan ResNet 50 mendominasi dalam hal presisi deteksi dan kekebalan terhadap positif palsu, menjadikannya standar ideal untuk analisis forensik mendalam pada infrastruktur cloud yang memiliki sumber daya komputasi melimpah. Nah, namun sebaliknya, di lingkungan edge computing dan IoT yang memiliki keterbatasan daya dan memori, Mobile Net V2 dan SoftNet terbukti menjadi solusi paling pragmatis karena mampu mempertahankan tingkat akurasi yang kompetitif dengan latensi inferensi yang jauh lebih rendah dengan efisiensi efisien operasi konvolusi device separable. Nah, selain itu, teridentifikasi bahwa algoritma YOLO menawarkan potensi baru untuk pemantauan visual real-time yang cepat, meskipun masih memerlukan optimasi lebih lanjut untuk mendeteksi anomali berskala mikro dibanding dengan presisi lokalisasi yang ditemukan oleh Faster RCNN tadi. Nah, implikasi praktis dari sudut ini itu menyenangkan adopsi pendekatan hibrida yang adaptif, di mana model ringan digerakkan di ujung jaringan untuk filtrasi awal yang cepat, sementara model yang lebih kompleks di pusat menangani analisis lanjutan. Dengan arah pengembangan masa depan yang fokus pada integrasi federated learning untuk menjamin privasi data tanpa mengorbankan seluruh sistem keamanan cyber secara keseluruhan. So, nggak ada satu model untuk semua. Keamanan sistem distribusi itu merupakan strategi adaptif. Ya, mobile net V2 buat kecepatan di tepi jaringan dan ResNet atau EfficientNet untuk akurasi presisi di pusat data. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.